Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan. Terima kasih ya, Alatan Festival ya bisa ikut berkontribusi pada Alatan Festival tahun 2024 ini Procurement Forward 2024. Satu kehormatan buat diri saya pribadi dan terima kasih pada Alatan Indonesia yang sudah memberikan kesempatannya untuk bisa sharing mengenai pengadaan dan barang jasa dan ini berkenaan langsung dengan salah satu fokus kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah ke depan, yaitu e-purchasing. Saya selaku bagian dari tim yang beberapa kali dilibatkan dari tim perumus peraturan LKPP, bisa disampaikan bahwa e-purchasing adalah salah satu isu paling utama yang akan menjadi fokus perhatian bahkan di Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa Publik yang sedang disusun sekarang, temanya pun juga tentang transformasi digital yang ujung ceritanya adalah e-purchasing. Nah, rekan-rekan semuanya, di slide yang dibagikan ini waktu kita sangat terbatas, akan tetapi insya Allah ya ini menjadi awal dari perkenalan kita dan silakan nanti kontak saya bisa disampaikan ya ke ke peserta yang ada di sini. Waduh, lumayan ini ratusan pesertanya. Silahkan kita melayani konsultasi gratis ya 24 jam melalui WhatsApp. Siap membantu Bapak Ibu semuanya. Saya adalah fungsional pengelola pengadaan Madya, Bapak Ibu, Property Advisor LKPP, dan juga Alhamdulillah mendapatkan amanah sebagai fasilitator kehormatan di bidang pengadaan barang jasa oleh KPP. Apa yang kami lakukan saat ini merupakan bagian dari tugas jabatan kami selaku fungsional pengolah pengadaan ahli media. Next, ini harus sering-sering next ya. Tapi Bapak Ibu, total slide-nya itu ada 95, tidak mungkin disampaikan semuanya. Insya Allah kita akan sampaikan clue pentingnya. Sesuai clue pentingnya. Ya, seperti itu. Langsung next saja. Next. Oke, ini adalah SK Property Advisor LKPP yang saya dapatkan sampai hari ini. Alhamdulillah, next. Ya, ini SK adalah sertifikat fasilitas kehormatan. Mesti perkenalan aja nih, next, next aja. Next. Ya, terus ini sertifikat kompetensi. Nah ini, Bapak Ibu, 90-an slide itu sebenarnya adalah bercerita mengenai ini. Dan referensi ini itu juga referensinya saya ambil dari buku saya sendiri. Buku kerja e-purchasing yang bisa Anda dapatkan dari manapun ya. Di mana dalam 2 minggu yang lalu saya merilis buku kerja e-purchasing. Kita memperkenalkan yang namanya konsep 7 langkah penerapan e-purchasing. Kenapa kita perlu menerapkan ini? Karena saya cukup bergerak. Karena apa, Bapak Ibu? Karena tata kelola e-purchasing sangat buruk di Indonesia, Bapak Ibu. Tata kelola e-purchasing sangat buruk. Rata-rata pelaku pengadaan di Indonesia melaksanakan e-purchasing hanya langsung main klak klik tok, itu Bapak Ibu, tanpa didahului dengan keputusan berbasis data dan lebih banyak berbasis insting dan langganan. Dan langganannya pun tidak berbasis data. Pada prinsipnya, e-purchasing adalah mekanisme mencari pelanggan. Jika sudah menemukan pelanggan, itu aja no problem. Karena memang ibu pengadaan barang jasa bukan ilmu bagi-bagi proyek, tapi adalah mekanisme untuk membuat setiap 1 rupiah uang rakyat bernilai dan bermanfaat buat seluruh rakyat Indonesia. Bukan ilmu bagi-bagi proyek. Sehingga sangatlah wajar apabila kalau kita sebelum beli barang atau beli jasa, ya diawali dari sebuah perencanaan yang bagus sehingga kita membuat 7 langkah penerapan e-purchasing ini. Yaitu yang pertama diawali dari identifikasi kebutuhan. Ya, yang prakteknya bisa Anda cek di buku saya dan di media sosial saya sudah ada praktek-prakteknya.
Dan moga-moga satu saat nanti Alatan Indonesia bisa menyelenggarakan fintech khusus untuk e-purchasing ini untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan e-purchasing, nggak langsung main klik. Ada dua penyakit utama PPK di Indonesia dalam menjalankan e-purchasing, Bapak Ibu. Minimalnya dua. Pertama adalah pelaksanaan e-purchasing, penggunaan aplikasi katalog LKPP itu tidak ada spesifikasi teknis e-purchasingnya. Bahkan pada saat berkontrak, PPK tidak mengikatkan diri dalam sebuah spek e-purchasing yang disepakati. Tidak ada, langsung hanya klik saja. Itu, iya apa enggak? Ada speknya enggak pada saat negosiasi atau mini kompetisi atau saat berkontrak ada speknya enggak? Terus apa dasarnya pada saat serah terima? Apa cuma bergantung sama link di katalog? Bapak Ibu, link di katalog itu bisa dirubah 24 jam setiap saat, setiap waktu kayak lagunya Java Jive. Bapak Ibu, bisa dirubah setiap saat. Umpamanya saya klik laptop sekarang harganya 10 juta gitu. Tanggal 25 Januari. Oke, beli 50 unit. Oke, di BASD katakanlah 25 Maret gitu. Bisa jadi pada tanggal 25 Maret nanti itu harga sudah nggak 10 juta lagi, Pak. Ya, apa patokan kita? Itu baru ngomong harga. Belum bisa jadi isi yang ada di dalam katalog tadi, yang link yang mau kita klik, isinya sudah beda. Ya, yang awalnya itu sudah termasuk misalnya nih ya, mouse sama misalnya sudah termasuk Office misalkan gitu. Ternyata isinya nggak gitu lagi isinya. Trial doang misalnya gitu. Apapun bisa dirubah Bapak Ibu. Sehingga memerlukan perikatan spesifikasi. Nah, sebelum menyusun spesifikasi, ini penyakit yang kedua PPK nih. Rata-rata PPK di Indonesia tidak melakukan persiapan e-purchasing eh, untuk menentukan barang mana dan penyedia mana yang diklik. Sehingga wajar saja ketika BPK bertanya, kenapa kok itu yang dipilih, nggak yang ini yang dipilih? Kenapa barang itu yang dipilih, nggak barang yang ini yang dipilih? Wajar, Bapak Ibu. Karena tidak ada dokumen yang menjelaskan kita dalam melakukan persiapan e-purchasing. Padahal berdasarkan keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022, ya, tata cara penyelenggaraan toko daring dan katalog, ada saat tahapan yang sangat penting yang harus dilakukan yaitu persiapan e-purchasing. Itu penyakit kedua, Bapak Ibu. Ada penyakit lagi, Pak. Penyakit lagi itu tidak langsung berkaitan dengan e-purchasing tapi secara keseluruhan, yaitu di tahap lemahnya kita pelaku pengadaan dalam melakukan perencanaan pengadaan, kagak melakukan identifikasi kebutuhan. Kalau Anda bisa cek di blogger saya, itu saya membuat tulisan bedanya needs and want. Yang Anda beli itu sebenarnya adalah needs atau wants. Keinginannya juragan atau memang kebutuhannya untuk pelayanan publik. Kita sulit membedakan itu. Gitu Bapak Ibu. Antara keinginannya juragan, keinginannya bos, sama kebutuhan real gitu. Maka itu dituangkan dalam dokumen identifikasi kebutuhan. Hasil dari dokumen identifikasi kebutuhan diperkuat lagi dengan yang saya sebut sebagai analisis pasar berbasis merek. Coba di antara kita. Bahkan kita ngomong merek ya tabu. Bapak Ibu, lucu. Bapak Ibu, kok ngomong merek kok tabu? Ya kita seharusnya kalau mau beli barang harus membedakan, membandingkan. Ya namanya kan harus rasional, itu ya rasio, membandingkan, perbandingan antara merek yang mau kita beli. Kita beli laptop, kita bandingkan Axio, Zyrex, Asus, Acer, Dell, HP, gitu. Kita bandingkan dengan parameter-parameter yang kita buat. Kan seharusnya begitu, belum membeli, gitu. Kemudian dipaketkan. Nah, tahapan ini sangat sistematis bila ini diterapkan, insya Allah dan dan
Sehingga itu menghasilkan dokumen utama yang saat ini itu penting untuk diupload pada saat membuat paket katalog sekarang. Alhamdulillah, paket katalog sekarang itu Anda disuruh ngupload spek, ngupload dokumen yang terkait dengan persiapan, yaitu ini barang ber-TKDN atau kagak ya nanti Bu Indrani master guru saya ini ya. Bu Indrani yang kelas setelah saya ini nanti ya ber-TKDN atau enggak. TKDN itu wajib atau enggak? TKDN itu tidak wajib manakala kebutuhannya tidak bisa dipenuhi oleh barang yang ber-TKDN. Kita harus realistis beli barang, Bapak Ibu. Nah, kalau kita ngomong itu bisa dipenuhi, tidak bisa dipenuhi, ya dituangkan dalam dokumen identifikasi kebutuhan dan dikuatkan dalam dokumen penetapan penyedia e-purchasing langkah nomor 4 itu, Bapak Ibu. Ya, dokumen penetapan penyedia e-purchasing. Setelah kita menghasilkan itu, maka kita fixkan ke dalam dokumen spek e-purchasing. Sehingga e-purchasing ini tidak layak lagi menjadi standar kompetensi ahli pertama saja itu kalau di standar kompetensi jabatan fungsional. Yang saat ini miris, cuma ditaruh di ahli pertama, dianggapnya ya tinggal klik. Oh enggak Pak, ini uang rakyat bro. Bikin beginian kan sekali seumur hidup aja. Yang susah adalah merubah pola kerja kita. Yang suka ndadak-ndadak. Ujuk-ujuk ada dana di belakang yang dibuat tidak berdasarkan kebutuhan sebelumnya tapi berdasarkan hal-hal yang lain. Nah, ini yang salah. Ditambah lagi Bapak Ibu, eh, langkah nomor 6 dan nomor 7 itu, pengendalian kontrak dan serah terima hasil pekerjaan. Disinyalir buat saya juga ada dua penyakit utama PPK ketika melakukan serah terima hasil pekerjaan. Penyakit yang pertama, kalau melakukan serah terima hasil pekerjaan, sampling. Ini sangat-sangat menyedihkan Bapak Ibu. Kalau Anda rakyat tahu ini pasti nggak terima Bapak Ibu. Coba Anda datang ke Mangga 2 beli laptop 10 biji gitu. Mau nggak ngeceknya sampling gitu kira-kira gitu. Uang sendiri nih. Oh nggak mau Pak. Nah sekarang kalau uang rakyat kok malah Anda sampling gitu loh. Dengan alasan nggak punya waktu. Nah jangan pernah bicara Anda nggak punya waktu untuk melakukan pengecekan keseluruhan Bapak Ibu dalam proses serah terima hasil pekerjaan. Karena waktu yang Anda jalani ketika menghadapi pemeriksaan aparat penegak hukum setiap detiknya seperti neraka. Niatkan pikirkan seperti itu, Bapak Ibu. Jangan beralasan, oh kami nggak ada waktu untuk ngecek satu-satu gitu. Jangan beralasan itu, Pak. Karena begitu Anda diperiksa APH, aparat penegak hukum, setiap detiknya seperti neraka. Walaupun Anda nggak salah sekalipun. Maka jangan beralasan waktu. Bandingkan dengan itu uang Anda sendiri. Mau nggak kalau Anda beli 100 unit laptop sekalipun, saya sampling itu, mau nggak gitu? Gitu. Itu penyakit utama PPK, Bapak Ibu. Entah itu dari e-purchasing kayak dari tender kayak apapun lah. Itu. Mata-mata selalu mengatasnamakan nggak punya waktu, nggak punya orang. Jangan, jangan kerja sendiri gitu. Itu penyakit yang pertama. Penyakit kedua, ya. Ini versi saya ya. Penyakit kedua PPK. Makanya perlu diulas dalam e-purchasing ini, yaitu dokumen garansinya, apapun bentuknya, kagak disimpan gitu, malah sering di kardusnya doang gitu ya. Seharusnya, Bapak Ibu, kalau Anda beli 100 unit laptop, maka Anda harus benar-benar fix menerima 100 serial number dokumen itu dan simpan di berangkas baik-baik. Apalagi kalau garansinya itu lebih dari 1 tahun, Bapak Ibu. Ya, ya, itulah makanya kita perlu memperbaiki tata kelola pelaksanaan e-purchasing ini dengan 7 langkah dalam pelaksanaan e-purchasing. Next, next lagi, Mbak. Next, kita percepat loncat ke banyak slide ya. Sip. Next. Terus ini langkah pertama adalah identifikasi kebutuhan. Terus, terus yang skip skip aja terus identifikasi kebutuhan. Stop di sini. Bapak Ibu, di dalam identifikasi kebutuhan, ada 9 langkah melakukan identifikasi. Pak, gini kan ngomong e-purchasing, kok pakai identifikasi kebutuhan? Lo ya oh, sampean. Ini bukan beli uang rakyat. Gak pakai identifikasi kebutuhan. Bapak Ibu, itu pantesan.
Laptop itu hanya untuk ngetik harganya sampai 30 juta, 20 juta. Kebablasan, Pak, padahal harga 10 juta aja bisa loh, Bapak Ibu. Misalnya begitu, ya. Karena kita membeli barang tidak berbasis kebutuhan, gitu, Bapak Ibu. Tidak berbasis kebutuhan, tapi berbasis keinginan. Saya pengennya yang spek tinggi, pokoknya gitu, gitu, Bapak Ibu. Ya, berbasis kebutuhan. Gitu. Makanya kita ada 9 langkah. Langkah yang pertama, kita selama 90 menit ini berbicara konsep saja Bapak Ibu ya, karena tidak cukup waktu untuk berbicara praktiknya. Prakteknya Anda bisa cek nanti moga-moga Alatan bisa memberikan pelatihan khusus ya untuk praktiknya. Tapi intinya adalah langkah pertama, kita identifikasi tipe-tipe jenis-jenis barang tersebut. Misalnya, barang yang sering kita jadikan contoh laptop saja misalkan. Kita identifikasi laptop itu ada apa aja ya. Oh, ada laptop administratif, ada laptop untuk desain grafis, ada laptop macam-macam, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Identifikasi berbagai jenis tipe barang di pasaran. Setelah kita sudah tahu berbagai jenis tipe barang di pasaran, maka berikutnya kita identifikasi spek laptop dari kualitas paling rendah sampai kualitas paling mahal, paling tinggi yang ada di pasaran Indonesia. Kita cek spek rendah, spek menengah, spek tinggi itu kayak gimana sih bedanya? Gitu. Yang paling rendah laptop di pasaran itu spek apa sih? Nah, kita cari tahu informasinya, gitu. Oke. Langkah ketiga, sudah kita tahu jenis tipe laptop. Kemudian kita sudah tahu klasifikasi spek. Nah, kita langkah ketiga kita cari tahu duitnya gitu ya. Duitnya berapa rentang duit ya ini ya. Nah, ini ya, tak tahu duitnya. Langkah keempat, kita kemudian putuskan kebutuhan mana. Nah, kebutuhan inilah yang akan menentukan kita beli barang dengan urutan prioritas TKDN seperti yang tertuang dalam Perpres maupun di aturan-aturan turunannya, seperti yang nanti akan dijelaskan Bu Indrani. Apakah kita membeli barang dengan TKDN yang di atas 25%? Apakah barang yang milih barang yang ber-TKDN yang sampai dengan 25%? Apakah kita milih barang yang ternyata nggak ada nilai TKDN-nya tapi PDN, atau memang memilih barang impor? Memilih barang impor. Kebutuhannya ditentukan pada langkah keempat ini setelah kita mengidentifikasi tipe-tipe barang di pasaran, klasifikasi spek, dan rentang harganya. Di situ kita bisa mengambil keputusan. Kita bisa perkuat lagi nanti di tahap selanjutnya. Kemudian setelah kita ambil keputusan prioritas mana kebutuhan kita, maka kita cek barangnya ada nggak di pasar ini ya. Kalau ngecek itu Bapak Ibu cek merek-mereknya nanti diperkuat gitu. Kemudian cek lagi langkah nomor 6 ya, kita cek eh, vendornya, rantai pasoknya ada nggak gitu ya. Kebutuhan kita di tempat Anda gitu. Jangan ngomong Jakarta kok, Jakarta malah lengkap lah. Kalau yang tempat lain belum tentu gitu. Oh, di tempat kami cuma ada merek ini, Pak. Nah, kayak gitu. Nah, langkah nomor 7 kita tentukanlah prioritas tadi dulu, TKDN, PDN, impor. Di mana clue-nya adalah kunci di langkah nomor 4 tadi. Nah, kemudian kita cek ini yang penting ini. Bapak Ibu langkah nomor 8. Cek kondisi existing barang jasa. Jangan mek bela beli trok barang sih akeh Pak di kantor Anda. Kemarin perasaan baru beli 50 deh, ini beli lagi loh, gitu. Tahun depan beli itu lagi. Ini kayak laptop barang persediaan aja ini, gitu. Nggak ngecek. Bapak Ibu. Makanya ada teknik bagaimana mengidentifikasi kondisi existing. Kita cek, cari yang umur ekonomisnya ya itu sudah nol di laporan BMN misalnya seperti itu, atau yang nah seperti itu mending dikasihkan dijual dilelang ke DJKN itu bermanfaat gitu ya Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Saya juga sering menganjurkan teknik-teknik misalkan pemeliharaan itu ya, itu beli-beli barang di katalog itu nggak nunggu rusak gitu ya, tapi diganti pada saat memang waktunya ganti. Itu. Nah, kemudian langkah nomor 9 ini yang penting Bapak Ibu, identifikasi pengadaan berkelanjutan baik dari aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan.
Jangan sampai kita beli, tapi merusak lingkungan, Bapak Ibu. Nah, itu dipertimbangkan. Ya, itu 9 langkah. Next. Berikutnya kita skip-skip aja. Langsung. Terus, formulir nanti silahkan. Next. Terus, kita loncat cukup banyak. Langkah nomor 2. Nah, ini kita identifikasi merek-merek di pasaran. Jangan tabu. Tuangkan dalam dokumen. Bapak Ibu. Membandingkan antar merek. Terus, next aja. Terus setiap 5 detik next, 5 detik next gitu aja ya. Membandingkan antar merek Bapak Ibu. Ini yang jarang orang lakukan ya. Coba Anda lakukan ini Bapak Ibu. Formnya, prakteknya nanti moga-moga Alatan bisa memfasilitasi ya bagaimana melakukan sehingga kita kuat dalam mengambil keputusan berbasis data. Siapa sih penguasa pangsa pasar kalau laptop di wilayah sini misalnya begitu. Terus next ya. Di situ kita apa namanya menentukan ya eh, beberapa istilah-istilah. Oke, terus ya 5W1H next terus. Nah, tahapan-tahapan terus. Analisis SWOT ya Bapak Ibu. Di sini Anda bisa cek, Anda bisa baca nanti analisis SWOT saya bagaimana pentingnya analisis pasar berbasis merek ini, Bapak Ibu. Ini sangat penting, Bapak Ibu. Ya dari sisi kekuatan, kelemahannya, peluang dan ancaman. Karena ini hal yang kayak cenderung baru, tapi jangan ya, jangan jadikan baru. Gitu. Sebelum klik lakukan ini, Bapak Ibu. Ya, lanjut lanjut terus next. Terus penekanan-penekanan ini terus analisis pasar, pentingnya analisis pasar berbasis merek ya, yaitu apa survei pasar, benchmarking, analisis SWOT gitu ya. Benchmarking itu misalkan cocok untuk misalkan ya barang-barang misalkan kita mau bikin comment center, mbok yo benchmark ke instansi-instansi sejenis Anda yang sudah punya comment center yang menurut Anda bagus itu jadi bagian penting dalam mengambil keputusan dan tuangkan dalam dokumen. Oh, yang punya Pemprov DKI itu comment centernya kayak begini loh, merek-merek ini loh digunakan, merek A, B, C. Oh, kalau yang Pemprov Jawa Barat yang ini loh, mereknya ini comment center misalnya seperti itu. Ya, dan kita tinggal cek ketersediaan di katalog nanti. Terus next, terus saya ke langsung loncat. Terus nomor 3 lanjut lewatan saja. Ini pemaketan Bapak Ibu. Ya, kita paketkan ya, pemaketan. Dan kalau memaketkan itu lihat penyedianya. Kalau mau melakukan pemakaian tuh lihat kondisi penyediaannya. Jangan mentang-mentang Pak, kami ada akun 5321111 belanja modal peralatan mesin. Isinya 100 unit laptop, 50 unit AC. Anda jadikan satu, itu namanya Anda beli pakai bendera, Pak. Mana ada orang jualan laptop, jualan AC, Pak? Ya saat itu jadikan dua paket gitu ya. Makanya kalau memaketkan itu lihat-lihat vendornya. Kalau enggak itu berarti Anda pasti pinjam bendera di katalog dan itu mudah dilakukan di katalog Bapak Ibu. Sangat mudah dilakukan katalog. Kontrolnya di Anda sendiri katalog itu ya. Makanya kami membebaskan. Ya kan memang itulah best practice-nya e-purchasing. Kita lah yang kontrol. Makanya kalau saya mendampingkan katalog saya akan pastikan dia bendera atau bukan. Kalau bendera nggak mau, telepon, ada kontaknya. Pastikan bukan bendera. Kalau kita beli itu makanan, pastikan itu benar-benar catering beneran, rumah makan beneran, bukan maklar NIB. Anda tahu maklar NIB? Dan itu banyak di katalog, Bapak Ibu. Mohon maaf banget. Cuma dagangan NIB doang. NIB-nya lengkap, kap, gitu. Tapi satu pun dia nggak jualan. Itu ibaratnya kalau di TikTok namanya afiliator. Ini kalau di Shopee, Topet itu namanya adalah eh, dropshipper. Nggak mau beli sama dropshipper. Ya jangan dong kalau yang mengadakan sama pemerintah. Real vendor. Kalau mau memutar roda ekonomi, belanjanya ke real vendor. Bukan maklar NIB. Mohon maaf, pasti ada yang singgung dengan ini. Mohon maaf banget ya. Ayo kita bangun Indonesia menjadi jauh lebih baik dengan mem- menciptakan pola transaksi yang nyata, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Lanjut next.
langsung manfaat purchasing, langsung terus. Nah, langkah nomor 4, dokumen terus. Ini adalah dokumen, ada 5 langkah terus ya dalam mengisi penetapan penyedia e-purchasing. Ini adalah dokumen analisis pasar tahap akhir sebelum dituangkan ke dalam dokumen spek. Di dokumen inilah kita mengambil keputusan, menuangkan justifikasi kenapa Anda beli barang ini, barang itu. Itu nanti Anda tunjukkan ke auditor, Bapak Ibu. Dan itu menjawab pertanyaan yang ada di dalam katalog, di mana ada centangan-centangan yang harus kita upload gitu ya. Dicentang dan diupload filenya gitu. Di dokumen inilah jawabannya, Bapak Ibu. Ya, gitu. Langkah pertama adalah kita tetapkan spek tag dan ini sudah eh, kebutuhan. Ini tinggal ngambil dari langkah 1 ya. Tahap 2 langsung next. Langkah kedua, analisis pasar penyedia katalog. Nah, ini tinggal ngambil datanya dari tahap 2. Nah, ini tinggal kolek-kolek aja ini. Akhirnya, tahap ketiga lanjut memperdalam dengan 7 pertimbangan. Jadi, ini Bapak Ibu kunci dari kita tips dan trik ya menjalankan e-purchasing. 7 pertimbangan ini terapkan baik-baik, Bapak Ibu. Next, 7 pertimbangan. Terus, oke. Terus, 7 pertimbangan memilih penyedia e-purchasing. Next, terus. Bapak Ibu. Ini menarik dan ini sekali memberikan pengetahuan buat para auditor maupun aparat penegak hukum, Bapak Ibu. Faktor penentu sebuah barang jasa tidak hanya di harga, gitu. Ada 7 pertimbangan, Bapak Ibu. Dan harga hanya salah satu dari 7 ini. Next. Terus. Nah, ini dia. Ya. 7 pertimbangan. Urutannya seperti ini. Urutannya tidak harus seperti ini. Anda bisa bebas, Bapak Ibu. Oke, yang pasti adalah eh, ke slide sebelumnya. Terus next saja, sampai ke ada gambar biru itu nanti. Ada biru terus next. Dipercepat saja. Kayaknya ada. Oh enggak, terlewat. Oke. Terus kalau itu sebelumnya aja. Oke. Tahap menetapkan ada 7 pertimbangan terus mundur lagi mundur. Oke, sip, sip, sini, sini. Next satu langkah. Maju satu langkah. Oke. Jadi, apa aja yang dipertimbangkan selain harga, Pak Ibu? Selain harga, ya, Anda bisa pertimbangkan sudah pasti spek, gitu. Spek kebutuhan loh ya, spek kebutuhan, gitu, Bapak Ibu. Ada satu cerita, Bapak Ibu, ya, kita membutuhkan display. Display itu butuh ada gelagarnya, dan display itu kita butuhnya ukuran 55 inch dengan nits di atas 400 dan 65 inch dengan nits di atas 400 juga gitu ya. Oke. Kebutuhannya adalah 55 inch dan 65 inch. Yang 55 inch dengan nits di atas 400 kebetulan ada tuh TKDN, barang ber TKDN. Tapi yang 65 ceritanya saat itu belum ada. Maka kita tidak menggunakan barang yang ber TKDN. Itu contoh sederhana seperti itu, gambaran mudahnya ya, spek. Kemudian apalagi yang bisa pertimbangan? Seperti yang tertuang di nomor 2, dan ini adalah best practice-nya kalau kita layaknya belanja online shop, yaitu apa? Pengalaman sejenis tertinggi, ada terjual terbanyak. Coba saya tanya Mbak-mbak, Mas-mas di sini, kalau Anda belanja di online shop, apa yang Anda lihat pertama kali kita membandingkan barang jasa? Bukankah yang kita lihat itu terjual terbanyak, yang yang jumlah terjual terbanyak, benar nggak? Itu normal, Bapak Ibu. Wajar. Gila apa kita terus beli itu barang ya. Ternyata dia nggak pernah jualan, nggak pernah laku gitu ya. Makanya kita cari informasinya ya. Kita cari informasinya itu dituangkan ke dalam dokumen ini, Bapak Ibu. Gitu. Makanya kalau saya ditanya kenapa milih merek yang itu, dia pengusaha pangsa pasar ya Pak. Di kota ini dia yang paling banyak. Pengusaha pangsa datanya ada. Oh, sudah saya tanya satu-satu juga itu.
Nah, kayak gitu. Bisa nggak dia, Bapak Ibu? Salahnya di mana? Coba. Itu adalah normalnya, Bapak Ibu, orang beli barang, Bapak Ibu. Ya, sebagai salah satu pertimbangan. Apalagi yang dipertimbangkan? Nomor tiga sudah pasti harga ya. Nomor empat, lokasi. Penting nggak Anda pertimbangkan? Wah, bagi sebagian orang nganggap lokasi itu nggak penting dipertimbangkan. Wah, salah, Pak. Lokasi itu penting, Pak. Apalagi barang elektronik, bunuh diri. Kita beli barang elektronik, kita nggak mempertimbangkan lokasi, Pak. Wah, purna jual soalnya, Pak. Lokasi, Pak. Mau ngomel kemana? Masa apa-apa harus kirim ke Jakarta? Kalau ada rusak-rusak, maka lokasi itu penting. Bukankah kalau Anda beli di online shop, Anda lihat lokasi ngirim dari mana? Benar nggak? Yang nggak biasa beli belanja online shop mungkin nggak tahu nih. Tapi kalau biasa otak-atik jarinya di online shop, pasti paham maksud saya. Bapak Ibu, ini purchasing. Loh, ini purchasing loh. Maka lokasi itu penting. Ini dikirim dari mana ya? Gitu. Jangan-jangan dikirim dari tempat jauh, gitu ya. Nah, gitu. Penting Bapak Ibu. Apalagi penting kan? Jenis garansi, layanan purna jualnya. Sesama jagangan laptop saja Bapak Ibu. Garansi yang pasti nempel itu pasti garansi produsen, pasti sama Bapak Ibu. Ya, pasti sama gitu garansi produsennya. Ya, akan tetapi ada garansi yang tidak ada, belum tentu sama antar penyedia. Yaitu apa? Ya garansi yang lain, garansi purna jual, garansi toko gitu ya. Ada satu penyedia itu tuh kreatif kok dagangan barang elektronik. Pak, kalau beli di toko saya, Pak, garansi tokonya gini, Pak. Kalau Bapak ngeklaim, kami akan ngurus, Pak. Teknisinya yang datang ke kantor, Pak. Ada yang kayak gitu, Pak. Beda-beda. Nah, itulah yang menjadi dasar pertimbangan memilih. Garansi produksinya sama, tapi purna jualnya beda. Gitu. Purna jualnya beda. Apalagi yang dipertimbangkan? Waktu. Penting nggak waktu dipertimbangkan dalam milih barang di katalog? Kenapa kok nggak milih merek yang itu? Lah ya gimana Pak milih dia? Belaya butuhnya 100 unit laptop. Ternyata dia cuma ada Bapak, waktunya sanggupnya Pak 6 bulan. Ini sudah bulan Oktober Pak ya nggak nutut Pak nanti. Nah, waktu Bapak Ibu. Makanya ditanya di dalam dokumen penetapan penyedia e-purchasing ya seperti itu. Kemudian apa yang dipertimbangkan? Stok. Penting nggak dipertimbangkan stok? Penting sekali. Harga itu sangat tergantung dari stok pedagangnya, Bapak Ibu. Beda stok, beda harga. Ini perlu kita berpikir out of the box, gitu ya. Oke, lanjut. Itulah 7 pertimbangan. Next, langsung ke langkah berikutnya. Kita tidak semua sekali lagi Bapak Ibu, kita sampai ke 7 langkah ini, kita sampai langkah nomor 4 aja. Ya, kita terus. Next, ini biar nanti Bu Indrani saja yang IDKDN. Terus langkah nomor 4 adalah ini dia. Terus spek, terus spesifikasi teknis e-purchasing adalah pada prinsipnya adalah kita tinggal mengcopy paste informasi yang ada di dalam katalog barang yang kita link yang kita pilih itu, kemudian kita tambahkan terus ke spek ya. Kita tambahkan spesifikasi kinerja, spesifikasi waktu, spesifikasi jumlah, spesifikasi pelayanan. Kita tambahkan itu, Bapak Ibu. Ya, kita tambahkan itu. Terus next. Ya. Nah, ini langkah 5. Terus next saja. Nah, 7 langkah ternyata di sini. Oke, terus next. Ya, itu. Nah, ini seperti ini sistematikanya kalau yang barang dan jasa lainnya. Ya, ada link katalognya, kita tambahkan spek kinerja, spek jumlah, spek waktu, spek pelayanan. Itu yang dinegosiasikan, Bapak Ibu. Itu yang dinegosiasikan. Saya dari dulu juga tidak menyukai mekanisme mini kompetisi. Kayak main dadu. Kontrolnya bukan di kita. Mending kita perkuat di persiapan.
Bapak Ibu, kemudian kita tuangkan di sini, kita negosiasikan spek kinerjanya, spek jumlahnya, spek waktunya, ya, spek pelayanannya. Termasuk yang penting itu Anda perhatikan tuh metode commissioning test. Nah, itu coba dinegosiasikan. Itulah gunanya kita mengupload spek. Moga-moga fitur katalog yang sekarang itu uploadnya itu bisa dilihat oleh penyedia. Kalau penyedia nggak bisa lihat, kok penyedia? Iya, bisa dilihat oleh penyedia supaya bisa dicek speknya, terus dinegosiasikan ya setiap kata yang ada di situ. Begitu itu deal, maka spek itu mengikat di kontrak nantinya, ya seperti itu. Kemudian kalau yang e-purchasing, ya, itu metodologinya sedikit berbeda. Sistematiknya juga nggak seperti ini. Saya memperkenalkan e-purchasing yang berbasis produk, bukan berbasis milestone yang seperti sekarang. Sedih sekali saya. E-purchasing konstruksi kok milestone isinya. Pondasi, dinding, atap. Enggak seperti marwahnya e-purchasing. E-purchasing itu ya produk, ruang kelas belajar, ruang perpustakaan, gedung SD, gedung SMP kan gitu. Maka ada 4 langkah ya dalam mempersiapkan e-purchasing, yaitu ya apa? Langkah pertama, belum sampai e-katalog, UKBBJ-nya membuat jasa konsultan untuk membuat produk-produk itu sehingga sudah jadi spek, gambarnya sudah jadi produk-produk konstruksi itu. Varian-varian bisa dibikin. Ya, bisa dibikin dibedakan antar wilayah misalkan. Nanti diumumkan di katalog, maka itu biarkan direspon oleh penyedia sehingga itu menjadi produk konstruksi seperti kita beli rumah, beli apartemen, kan begitu, Pak. Ya, bukan malah isinya gabung-gabungin milestone kayak sekarang lucu ya. Nah, gitu. Oke, next. Nah, yang pasti nantinya Bapak Ibu di dalam melakukan negosiasi dan jadi surat pesanan, Bapak Ibu, surat pesanan saran saya jangan Anda double dengan kontrak yang lain, Bapak Ibu. Memang dapat bisa, tapi secara hukum perdata itu menjadi aneh, Bapak Ibu. Surat pesanan adalah kontrak yang diakui oleh negara. Surat perjanjian juga diakui oleh negara. Jika Anda beli laptop dengan nilai transaksi katakanlah 500 juta, Anda berkontrak dengan surat pesanan e-purchasing, kemudian Anda double lagi dengan surat perjanjian, maka sebenarnya secara hukum perdata, penyedia punya hak tagih 1 miliar. Karena surat pesanan diakui negara, surat perjanjian diakui negara. Tapi bukan itu masalahnya. Fatalnya adalah Anda sudah mengkaitkan SSUK dan SSKK di surat perjanjian yang seharusnya tidak boleh, ya tidak relevan ya dengan Perlem 9 ke dalam surat pesanan gitu. Sehingga di dalam buku kerja e-purchasing Bapak Ibu, saya memodifikasi ya. Dalam medsos saya juga sudah saya bagian gratis tuh Bapak Ibu, saya memodifikasi surat pesanan itu dengan kita tambahkan klausul-klausul di SSUK yang sekiranya nggak bertentangan dengan Perlem 9 gitu ya. Perlem 9 itu salah satu yang bertentangan itu apa? Kalau uang prestasi. Kalau e-purchasing uang prestasi cukup dibekukan. Tapi kalau di surat perjanjian, kalau uang prestasi didaftar hitamkan. Nah, kalau Anda ada beli itu sudah secara hukum perdata sudah aneh, Bapak Ibu. Ya, jangan dibeli. Itu kira-kira Bapak Ibu ya, waktunya cukup terbatas, kita mending ngobrol dan diskusi. Ya, rekan-rekan semuanya. Selebihnya, Bapak Ibu, mari kita